Harian GPDI Palembang. Ketaatan mendatangkan berkat. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah, tetapi untuk melakukan adalah perkara yang sulit. Apalagi disuruh taat di situasi yang sulit atau tidak mendukung. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai perbuatannya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Ishak adalah salah satu contoh tokoh yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa. Karena taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun dalam situasi yang tidak mendukung sekalipun. Ketika terjadi kelaparan hebat, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, melainkan tinggal di Gerar, suatu tempat di Filistin. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dalam Kejadian 26 ayatnya yang ketiga. Perintah Tuhan seringkali tidak masuk akal. Karena itu banyak kita tidak mau taat. Padahal Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang yang mau taat kepadanya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8-9. Bukan perkara mudah untuk tinggal sebagai orang asing. Namun Ishak memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ia datang menghadap Abimelek, raja orang Filistin di Gerar, dan minta izin untuk tinggal di sana. Alkitab mencatat bahwa ayah Ishak, Abraham, juga pernah tinggal di Gerar dan menggali sumur di sana. Tapi sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Dan ketika berada di Gerar, Ishak pun menggali kembali sumur-sumur yang telah ditutup itu dan menamainya menurut nama-nama yang telah diberikan oleh Abraham, yaitu Esek, Sitna, Rehobot, dan Sheba. Inilah berkat bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-13. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman-Mu yang kembali datang mengingatkan kami, untuk mengajar kami mau memilih untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun terkadang sulit untuk kami bisa mengerti dan memahami, tapi ketika firman Tuhan datang bagi kami, mengingatkan kami untuk boleh belajar, sehingga kami boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan. Di hari yang baru ini, biarlah Tuhan kami boleh mengawalinya, dan kami akan berjalan Tuhan bersama-sama dengan Engkau karena pemeliharaan-Mu yang akan jadi bagian kami. Berkati setiap kami Tuhan di pagi hari ini, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan usaha kami,
kiranya Engkau yang akan selalu beserta dengan kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan akan jadi bagian kami. Dan kami akan melihat janji-janji firman-Mu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.